Masih ingat pria lusuh yang diciumkan paksa di pesta ulang tahun putri CEO? Semua tamu terdiam, dan sang putri langsung menampar pria itu. Tapi satu bisikan dari mulut pria itu mengubah segalanya. Siapa sebenarnya pria ini? Dan apa yang dia sembunyikan? Tulis kota asal kalian di kolom komentar ya. Yang dari Bandung, Medan, Makassar, atau Surabaya, absen dulu di bawah. Langit malam itu seolah ikut merayakan pesta mewah di pusat kota Jakarta. Sebuah ballroom di Hotel Bintang 5 dipenuhi lampu kristal, denting gelas anggur, dan gaun-gaun mewah yang berkilauan. Semua tamu undangan mengenakan pakaian terbaik mereka, sebab malam itu adalah ulang tahun ke-25 Davina Ayudhya Kartanegara, satu-satunya putri dari CEO raksasa properti dan teknologi Indonesia, almarhum Kartanegara Bimo. Davina berdiri di atas panggung, mengenakan gaun panjang biru muda dengan bordir berlian yang memantulkan cahaya ke segala arah. Wajahnya cantik dan tenang, senyum elegannya menenangkan suasana. Suara MC terdengar menggema, memuji pencapaian Davina sebagai direktur muda, sekaligus calon penerus tahta perusahaan yang tengah diperbincangkan banyak media. Tamu undangan dari berbagai kalangan hadir malam itu. Para pejabat, selebriti, influencer, hingga pengusaha-pengusaha top negeri ini. Semua mata tertuju pada Davina. Ia sempurna. Setidaknya sampai detik itu. Hingga, brak, suara pintu ballroom terbuka keras. Semua mata sontak menoleh. Seorang pria asing berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, namun kurus. Jaket lusuh menempel di tubuhnya. Celana panjang yang penuh debu. Rambut acak-acakan, sepintas seperti gelandangan. Tapi sorot matanya tajam, penuh arah. Security hotel segera mendekat. Namun pria itu mengangkat tangan dan berseru lantang. Davina! Langkahnya mantap. Langsung menuju panggung tanpa ragu. Semua orang membeku. Davina menoleh dengan dahi mengernyit. Mencoba mengenali siapa pria itu. Tapi tak sempat berpikir lebih jauh. Pria itu sudah naik ke panggung, berdiri di depannya, dan menciumnya. Semua tamu terdiam. Beberapa mulut terbuka. Flash kamera menyala dari berbagai sudut. Musik berhenti. Tak ada suara lain. Hanya detak jantung Davina yang bergemuruh di dalam dadanya. Tubuhnya kaku. Ciuman itu tidak romantis. Tidak tulus. Tapi seolah penuh makna tersembunyi. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Hingga akhirnya Davina menghentakkan tangan dan menampar pria itu keras. Plah! Suara tamparan bergema di seluruh ruangan. Apa kamu gila? Teriak Davina dengan mata membelalak. Tangannya gemetar menahan marah. Siapa kamu berani-beraninya menciumku di depan semua orang? Pria itu tidak membalas. Ia tidak mundur. Hanya menatapnya dengan mata tenang. Seolah tamparan itu tak berarti. Lalu, ia mendekatkan wajahnya ke telinga Davina, dan berbisik pelan. Sangat pelan. Hanya cukup untuk didengar oleh Davina sendiri. Kita berdua seharusnya berdiri di sini sejak awal. Adik. Davina tertegun. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Seolah seluruh tubuhnya membeku. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresi anggun dan percaya diri dari wajahnya lenyap, digantikan dengan kebingungan, ketakutan, dan keterkejutan yang mendalam. Security akhirnya berhasil menarik pria itu turun. Namun pria itu tidak melawan. Ia hanya menatap Davina sekali lagi, dan tersenyum tipis. Bukan senyum orang gila, tapi senyum penuh arti. Davina tidak bersuara. Ia hanya berdiri terpaku, sementara para tamu mulai ribut. MC panik mengatur ulang suasana. Dan para wartawan mulai menyebar video insiden itu ke media sosial. Dalam hitungan menit, seluruh platform digital penuh dengan headline. Putri CEO dicium pria misterius di pesta mewah. Siapa sebenarnya pria lusuh itu? Langkah Davina lunglai saat ia berjalan turun dari panggung. Gaun mewahnya terasa berat. Suaranya tercekat. Di dalam pikirannya, kata-kata pria itu terus berulang. Adik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang asing itu tahu nama lengkapnya? Tahu malam itu ulang tahunnya? Tahu tempat dan waktu acara?
Dan yang paling mengusik, kenapa pria itu memanggilnya adik? Saat para pengawal menggiring pria itu keluar dari ballroom, ia menoleh sejenak. Tatapannya lurus pada Davina. Tatapan yang tak mungkin dimiliki orang asing biasa. Saat itulah, entah kenapa, jantung Davina berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuatnya takut. Tapi bukan karena pria itu. Tapi karena kebenaran yang seolah ingin muncul dari balik tirai masa lalu yang selama ini ia kira sudah terkubur bersama ayahnya. Davina pun melangkah keluar ruangan. Di balik panggung, ia berdiri diam. Tangannya menyentuh pipi yang masih hangat karena tamparan barusan. Tapi bukan rasa malu yang membuatnya gemetar. Melainkan satu kalimat. Kita berdua seharusnya berdiri di sini sejak awal. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan sang ayah 3 tahun lalu, Davina merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sejarah keluarganya. Sangat tidak beres. Malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan Davina berubah menjadi bayang-bayang penuh kekacauan. Ruangan hotel yang tadinya dipenuhi tawa dan pujian, kini terasa kosong dan sunyi di dalam ingatannya. Davina duduk di balik jendela kamarnya di lantai 27, memandangi kelap-kelip lampu kota yang samar. Tapi pandangannya kosong. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sejak tadi tak disentuh. Sudah dingin. Pikirannya penuh dengan potongan-potongan adegan yang terus berputar. Suara tamu yang terdiam. Wajah-wajah bingung. Kamera yang menyorot. Tamparan yang ia layangkan. Dan bisikan pria itu. Kita berdua seharusnya berdiri di sini sejak awal. Adik. Satu kata itu, adik, memukul sisi terdalam-dalam dirinya. Bukan karena maknanya saja, tapi karena suara itu. Suara yang entah kenapa terdengar sangat dekat, terlalu familiar. Seolah suara itu pernah ia dengar di masa kecil. Tapi kapan? Di mana? Davina memejamkan mata, mencoba mencari potongan kenangan. Tapi yang muncul justru wajah sang ayah, Bimo Kartanegara. Lelaki yang selama hidupnya dikenal tenang, tertutup, dan keras kepala. Lelaki yang membesarkannya sendirian setelah ibunya mengambil alih posisi direksi pasca perceraian. Namun bahkan ayahnya, setertutup apapun, tak pernah menyebut soal saudara. Apalagi anak lain. Sejak kecil Davina selalu diberitahu, dia satu-satunya. Tangannya gemetar. Ia membuka laci meja, mengambil bingkai foto lama, foto keluarga saat ia masih kecil. Hanya ada 3 orang. Ia, ayah, dan ibunya. Tidak ada yang lain. Kalau begitu, siapa kamu sebenarnya? Bisiknya lirih ke udara malam. Davina bangkit, berjalan ke cermin besar di kamarnya. Menatap bayangan dirinya sendiri. Wajah yang tadi penuh percaya diri di pesta, kini terlihat asing. Ia merasa kehilangan kendali atas realitas. Dirinya dipermalukan, dipertanyakan, diragukan. Tapi yang paling menyakitkan adalah keraguan terhadap sejarah hidupnya sendiri. Ia menatap wajahnya dalam-dalam. Kalau kamu benar saudaraku, kenapa kamu harus datang seperti itu? Tanyanya dalam hati. Dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin menepis semuanya. Tapi bagian lain dalam dirinya justru takut. Takut jika kata-kata pria itu benar. Dan jika benar, maka seluruh hidup yang ia bangun bisa runtuh dalam sekejap. Ponsel di meja bergetar. Pesan masuk dari asistennya. Nino, saya sudah minta tim keamanan telusuri identitas pria tadi. Tapi aneh, CCTV hotel tidak merekam wajahnya dengan jelas. File rusak, seperti diretas dari dalam. Davina membaca pesan itu dengan alis mengerut. Meretas CCTV hotel sebesar itu? Butuh akses dalam. Siapa pria ini? Tiba-tiba muncul dorongan dalam dirinya. Ia meraih laptop, membuka media sosial. Nama, Davina, sudah trending. Video ciuman itu tersebar luas. Komentar-komentar netizen kejam, menyudutkan, dan tak berperasaan. Drama sinetron nyata. Bajunya lusuh tapi berani nyosor? Hebat. Putri CEO ternyata punya affair sama gembel.
Tangannya mengepal. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Tapi bukan karena malu. Bukan karena dihina. Tapi karena ia tidak tahu harus percaya siapa lagi. Ia mengetik cepat di laptop. Mencari berita, catatan perusahaan ayahnya, bahkan dokumen-dokumen lama yang pernah ia abaikan. Tapi semua seolah bersih. Tidak ada nama lain dalam silsilah keluarga Kartanegara. Tidak ada Elvano. Tidak ada saudara tiri. Tidak ada catatan pernikahan lain. Tidak ada istri kedua. Tapi kenapa wajah pria itu terasa begitu nyata? Davina kembali ke tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Tapi pikirannya tak membiarkan ia tenang. Ia teringat satu hal yang selama ini ia abaikan. Rumah lama ayahnya di daerah pegunungan, yang selalu dilarang untuk dikunjungi sejak kecil. Ayahnya selalu berkata, "Di sana hanya kenangan buruk. Jangan pernah ke sana, Vin." Dan kini, rumah itu muncul lagi dalam pikirannya. Seolah memanggil-manggilnya dari kejauhan. Pagi menjelang. Matahari mulai menyusup dari selat tirai jendela. Tapi Davina belum tidur. Matanya sembab, wajahnya lelah. Tapi sorot matanya mulai berubah. Ada satu hal yang pasti, ia tidak bisa duduk diam. Ia harus tahu kebenaran, bahkan jika itu menghancurkan segalanya. Ia meraih ponselnya dan menghubungi Nino. "Pagi ini juga, aku mau kamu cari alamat rumah lama ayahku di Cianjur. Rumah yang selalu dikunci itu. Aku akan ke sana. Sendirian." Nino sempat terdiam di ujung telepon. "Kamu yakin, Mbak Davina? Kamu belum tidur. Acara tadi malam. Lupakan pesta. Aku harus tahu siapa pria itu," ucap Davina datar. Ia menatap keluar jendela. Langit mulai terang. Tapi pikirannya masih gelap. Dan di kejauhan, entah di mana, pria lusuh itu mungkin juga sedang menatap pagi yang sama. Menunggu sesuatu. Atau seseorang. Pagi itu udara di Jakarta masih berembun ketika Davina tiba-tiba menghentikan langkahnya di depan cermin. Tatapannya jatuh pada bekas samar di pergelangan tangannya. Sebuah noda merah buram seperti jejak telapak tangan. Ia baru menyadari sejak kejadian semalam. Bagian kulit itu terasa hangat dan aneh. Ia sempat mengira hanya reaksi dari stres. Tapi bekas itu tak memudar walau sudah dibasuh berulang kali. Davina duduk di meja rias. Ia menyentuh tanda itu pelan. Rasanya seperti cap basah dari tangan seseorang. Lembut. Tapi meninggalkan jejak. Anehnya, bentuknya bukan tangan penuh, tapi lebih mirip lambang, seperti cap stempel kuno. Jantung Davina berdetak pelan namun dalam. Ia mulai merasa ini bukan sekadar insiden tidak sopan. Ini sesuatu yang lebih jauh dari sekadar kehebohan pesta. Nino datang tak lama setelahnya, membawa setumpuk dokumen dan satu flash disk kecil. "Saya temukan beberapa dokumen lama mendiang Pak Bimo dari arsip pribadi. Termasuk file digital dari asisten lama beliau yang sudah pensiun. Mungkin ini bisa membantu," katanya, meletakkan benda itu di atas meja. Davina mengangguk cepat. Ia tak menunggu. Tangannya sigap membuka file demi file. Sebagian besar hanyalah laporan tahunan, dokumen pembelian aset, hingga surat kerjasama perusahaan. Tapi satu folder mencolok, bernama, "Pribadi jangan dibuka siapapun." Folder itu terkunci. Butuh kata sandi. Davina menatap Nino. "Kamu tahu password ayahku selain tanggal ulang tahunnya?" Nino menggeleng. "Pak Bimo tidak pernah memberitahu siapapun. Tapi saya pernah dengar beliau menyebut satu nama sebelum wafat. Elva atau Elvano? Saya lupa. Saya kira hanya nama klien." Jantung Davina mencelos. "Elvano?" bisiknya pelan. Ia mengetik cepat nama itu sebagai sandi. Satu kali. Kedua kali. Masih salah. Ia coba lagi dengan huruf kapital. Folder terbuka. Isinya hanya satu file. Sebuah surat lama dengan kop surat perusahaan. Bertuliskan tangan ayahnya langsung. Davina membaca perlahan. Dan setiap kata seperti menusuk-nusuk kepalanya. "Jika kelak aku tiada, dan seseorang bernama Elvano R. Kartanegara datang mencarimu, jangan tolak dia.
Dia adalah darah dagingku. Aku tak pernah mengakuinya secara publik karena kesalahan masa lalu. Tapi ia anakku. Dan dia berhak tahu siapa ibunya dan siapa keluarganya. Tangannya gemetar. Nafasnya memburu. Ia nyaris tak percaya pada apa yang baru ia baca. Tapi surat itu jelas ditulis dengan tulisan tangan ayahnya sendiri. Tak bisa disangkal. Jadi kamu bukan pembohong. Gumamnya pelan. Davina merasa seperti baru ditarik ke dunia yang berbeda. Selama ini ia percaya ia satu-satunya. Bahwa semua ini miliknya. Tapi rupanya ada babak hidup ayahnya yang selama ini tersembunyi. Terkunci rapat. Tangannya kembali menyentuh bekas cap di pergelangan tangannya. Dan baru ia sadar, motif yang samar itu, mirip ukiran yang ada di cincin warisan ayahnya. Cincin yang dulu selalu ia lihat dikenakan sang ayah saat rapat besar. Cincin dengan simbol setengah lingkaran, daun, dan huruf R kecil di tengah. Huruf R dari nama Elvano? Davina berdiri. Aku harus lihat cincin itu. Ia membuka laci lemari pusaka, mengambil kotak hitam kecil. Di dalamnya, cincin warisan ayahnya disimpan rapi. Ia mengeluarkannya, menatap motif ukirannya. Sama persis. Setengah lingkaran dan huruf R. Kepalanya pening. Seolah semua teka-teki ini mulai saling menyatu. Kenapa kamu muncul sekarang? Setelah semua ini hampir jadi milikku? Tanyanya lirih, meski tak ada siapapun menjawab. Tapi satu hal makin jelas. Pria itu bukan pengganggu biasa. Ia tahu hal yang bahkan Davina sendiri tidak tahu. Dan keberaniannya menerobos pesta, hanya untuk mencium dan membisikkan, adik, bukan gertakan kosong. Davina duduk lemas. Ia memejamkan mata. Tangannya menggenggam cincin ayahnya. Erat. Dalam hatinya berkecamuk pertanyaan yang tak bisa dijawab siapapun. Kalau memang kamu saudaraku, di mana saja kamu selama ini? Kenapa ayah menyembunyikanmu? Dan, kenapa baru sekarang kamu muncul? Saat membuka mata, pandangannya tajam. Ada kegelisahan, tapi juga tekad. Ia tahu jalan ini akan panjang. Akan mengungkap hal-hal yang mungkin akan menyakitinya lebih dari sekadar komentar jahat netizen atau kabar gosip media. Tapi ia sudah siap. Sebab rasa penasaran jauh lebih menyiksa daripada kebenaran yang menyakitkan. Pagi masih menggantung di langit Jakarta ketika Davina kembali duduk di meja kerja ayahnya, yang kini menjadi ruang kerja pribadinya di kantor pusat. Udara dalam ruangan itu dingin, tapi keringat di telapak tangannya membuat jari-jarinya licin saat menyentuh berkas-berkas lama. Matanya sembab, tapi tatapannya tak lagi ragu. Semalam ia nyaris tak tidur, dan pagi ini, ia sudah siap membuka semua rahasia yang selama ini dikubur ayahnya rapat-rapat. Cincin tua dengan ukiran simbol R kini tergeletak di samping laptopnya. Setiap kali menatap cincin itu, hatinya bergetar. Seolah dari benda kecil itu, ia bisa mendengar suara ayahnya lagi, datar, tegas, dan penuh rahasia. Jika kelak seseorang bernama Elvano datang, jangan tolak dia. Kalimat itu masih berputar-putar di pikirannya. Ia mencoba menyatukan potongan-potongan yang belum lengkap. Elvano, cap di tangannya dan sekarang, surat wasiat. Davina membuka brankas pribadi ayahnya. Ia masih ingat kombinasi angka itu, tanggal kelahiran sang ayah, tanggal kematian, dan tanggal kelahiran Davina sendiri. 3 angka yang selama ini ia pikir hanya simbol kedekatan mereka. Tapi kini, angka-angka itu terasa seperti kunci menuju dunia lain. Dunia yang tidak ia kenal. Klik. Brankas terbuka. Aroma kertas tua langsung menyeruak. Di dalamnya, hanya ada 3 benda. Sebuah buku catatan kecil kulit usang, map coklat bersegel, dan 1 flash disk tanpa label. Davina mengambil map itu terlebih dulu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa apapun isinya bisa mengubah segalanya. Segel map itu masih utuh. Di bagian luar tertulis tangan ayahnya. Dibuka hanya jika aku tiada. Jangan biarkan siapapun menyentuh ini kecuali darah dagingku. Jantung Davina seolah berhenti berdetak sesaat. Ia membuka map perlahan. Di dalamnya, beberapa lembar dokumen hukum yang sudah menguning.
Surat wasiat yang telah dilegalisasi notaris, lengkap dengan stempel resmi dan tanda tangan Kartanegara Bimo sendiri. Namun isi surat itu membuat seluruh tubuh Davina terasa lemas. Aku, Kartanegara Bimo, dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, menyatakan bahwa harta warisan, termasuk saham dan aset milik pribadiku, akan diwariskan kepada dua orang anakku, Davina Ayudhya Kartanegara dan Elvano Rahman Kartanegara, masing-masing sebesar 50% secara adil. Jika salah satu pihak menolak, maka hak atas warisan akan diberikan penuh kepada pihak yang bersedia menyatukan keluarga. Davina membaca ulang berkali-kali, tapi isinya tidak berubah. Kalimat itu terus menusuk seperti belati. Dua anak, dua ahli waris, Elvano Rahman Kartanegara. Nama itu tertulis dengan tinta yang sama, tangan yang sama, pada dokumen resmi. Tidak mungkin ini palsu. Tangannya yang tadi mantap, kini mulai bergetar hebat. Ia menjatuhkan diri di sofa, menutup wajah dengan kedua tangan. Emosi berkecamuk, antara marah, bingung, hancur, dan merasa dikhianati. Kenapa? Yah, kenapa baru sekarang? Kenapa selama ini aku tidak tahu apa-apa? Air mata mulai mengalir. Tapi bukan tangisan manja. Ini adalah tangis orang yang merasa seluruh kenyataan hidupnya selama ini hanya panggung sandiwara. Semua momen, dari dia kecil yang duduk di pangkuan ayahnya, lulus universitas luar negeri dengan bangga, sampai saat pemakaman sang ayah 3 tahun lalu, semuanya terasa seperti bagian dari cerita yang tidak utuh. Ada bagian penting yang selalu disembunyikan darinya. Dan kini, ketika cerita itu mulai terbuka, rasa kepercayaan yang ia miliki kepada mendiang ayahnya mulai retak. Namun di balik itu, ada satu suara lain di dalam hatinya yang mulai tumbuh. Suara kecil yang samar, tapi menantang. Kalau semua ini benar, maka aku tidak bisa diam. Aku harus cari tahu siapa Elvano. Aku harus tahu, apakah dia memang saudaraku, atau hanya seseorang yang memanfaatkan nama itu untuk masuk ke hidupku. Davina menghapus air matanya. Ia berdiri, menatap kaca besar di ruang kerja itu. Wajahnya masih penuh tanya, tapi kini ada sesuatu yang berbeda, ada ketegasan. Ia mengambil ponsel, membuka pesan pada notaris keluarga yang sudah lama bekerja sama dengan ayahnya, Pak Raditya. Sosok tua yang sangat loyal dan menyimpan banyak rahasia perusahaan. Pak Radit, saya perlu bicara soal surat wasiat ayah. Hari ini, sekarang. Tidak sampai 2 menit, pesan dibalas. Saya tunggu di kantor saya, Nona Davina. Ada banyak yang perlu Anda ketahui. Dan, saya sudah terlalu lama menyimpannya. Jawaban itu seperti api yang menyala di dalam dada Davina. Tanpa pikir panjang, ia merapikan berkas, memasukkan surat wasiat ke map khusus, lalu melangkah keluar dengan langkah pasti. Di lorong kantor, beberapa staf menunduk memberi salam, namun Davina tidak membalas. Wajahnya keras. Tak ada lagi senyum sosial. Di dalam lift, ia menggenggam map itu erat. Dalam hati, ia tahu, pertemuan dengan Pak Radit nanti bukan sekadar konsultasi hukum. Ini akan jadi pintu masuk ke dunia yang belum pernah ia sentuh. Dunia masa lalu ayahnya yang telah lama dikubur dalam diam. Dan ia bersumpah, jika memang Elvano benar adanya, jika benar ia saudara, maka ia akan menatap pria itu langsung dan berkata, "Aku tak akan membiarkanmu merebut hidupku begitu saja. Tapi kalau kamu memang bagian dari keluarga ini, kamu berhak tahu semuanya." Langit mulai mendung ketika Davina kembali dari kantor notaris. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam. Di tangannya tergenggam map tebal berisi salinan surat wasiat, lengkap dengan pengakuan lisan Pak Radit bahwa Elvano memang benar anak sah dari hubungan rahasia sang ayah dengan wanita bernama Lestari, mantan sekretaris pribadi Bimo Kartanegara yang menghilang belasan tahun lalu. Di dalam mobil, Davina duduk terpaku. Ia menatap kosong ke jendela, membiarkan gerimis membasahi kaca, seolah pikirannya ikut basah oleh kenangan dan kemarahan yang bertumpuk. "Aku anak tunggal itu yang selalu dia bilang," bisiknya pelan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama di layar, "Ibu." Dengan tangan gemetar, Davina mengangkatnya.
Belum sempat menyapa, suara tajam ibunya langsung menyambar. Kamu pergi ke notaris? Kamu bongkar surat warisan itu. Davina menarik napas panjang. Aku berhak tahu kebenarannya, Bu. Kebenaran apa? Kamu mau merusak nama baik keluarga hanya karena ucapan pria lusuh yang bahkan tak jelas asal-usulnya. Davina. Dia hanya pengganggu. Davina menahan amarah yang mulai mendesak di tenggorokan. Ia menunduk sebentar, mencoba menjaga nada bicara tetap tenang. Bu, aku menemukan surat tangan Papa. Isinya jelas. Elvano memang anak kandung Papa. Dan... Berhenti. Suara ibunya meledak. Aku tidak ingin dengar nama itu lagi. Lelaki itu bukan siapa-siapa. Semua ini milikmu, Davina. Kamu satu-satunya pewaris. Tidak, Bu. Tidak kalau surat ini sah secara hukum. Davina membalas, kini dengan suara bergetar. Papa menulisnya sendiri. Ia tahu kesalahannya di masa lalu. Tapi dia ingin kami saling mengenal. Bukan saling menyingkirkan. Sunyi sejenak di ujung telepon. Tapi keheningan itu justru terasa lebih menusuk daripada teriakan barusan. Kamu tidak tahu apa-apa, Davina, ucap ibunya. Kini lebih pelan, namun dingin. Ayahmu mungkin lelaki baik, tapi dia juga lemah. Dia terlalu sering bersikap lembut pada orang yang tidak pantas. Dan kamu sekarang mengikuti jejak kelemahannya. Davina menatap lurus ke depan. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalau menyembunyikan kebenaran itu kekuatan, maka aku tidak mau jadi kuat seperti itu, Bu. Telepon terputus. Ia menatap layar beberapa detik, sebelum akhirnya meletakkan ponsel ke pangkuan. Perasaannya campur aduk. Bukan hanya karena suara ibunya yang menggelegar, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak yang nyata antara darah dan kebenaran. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah tua keluarga di Menteng. Rumah yang dulu hangat, kini dingin dan penuh bayang-bayang luka. Davina masuk tanpa bicara. Langkah kakinya mantap, tapi hatinya bimbang. Ia mendapati ibunya sedang duduk di ruang tamu, mengenakan kebaya krem dan kalung mutiara. Wajahnya tetap anggun, tapi kali ini penuh tegang. Kau sudah baca semuanya? Tanya sang ibu tanpa menoleh. Davina mengangguk. Kalau begitu, kita bicara jujur saja, lanjut ibunya. Elvano adalah kesalahan. Davina memicingkan mata. Kesalahan siapa? Papa. Kesalahan hidup, jawab ibunya dingin. Aku tahu tentang dia sejak awal. Aku tahu hubungan ayahmu dengan Lestari. Tapi aku diam. Karena aku pikir Bimo akan sadar dan meninggalkan semuanya untuk kita. Dan dia memang melakukannya. Dia menghapus semua jejak wanita itu. Mengirimnya pergi. Dan kamu tahu apa yang dia bilang padaku saat itu? Ibunya menatap tajam. Dia bilang, jangan khawatir, semua sudah selesai. Aku hanya ingin bersamamu dan Davina. Tapi nyatanya, dia menulis surat wasiat yang justru melemahkan anaknya sendiri. Tidak, potong Davina. Itu bukan melemahkan. Itu menebus. Menebus apa yang Papa sembunyikan. Sang ibu tertawa sinis. Menebus? Dengan memberikan setengah hidupmu pada orang asing? Dia bukan anakku, Davina. Dan aku tak akan biarkan dia mencuri apapun dari warisan ini. Davina berdiri. Perlahan. Tapi penuh tekad. Kalau begitu, ibu bisa tetap berdiri di belakang semua kebohongan ini. Tapi aku akan memilih berdiri di tempat yang Papa harapkan aku berdiri. Sebagai keluarga yang lengkap, bukan yang berpura-pura. Sang ibu menatap tajam. Tapi kali ini, tak ada lagi kata-kata yang keluar. Mungkin karena di balik kemarahan dan ego yang keras, ada ketakutan bahwa semuanya akan berubah. Bahwa posisi, kekuasaan, dan warisan itu kini terguncang oleh satu sosok pria yang dulunya dianggap tak penting, tak berguna. Davina melangkah pergi. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, ia berbalik sejenak. Ibu bisa tutup semua jendela, tapi cahaya tetap akan masuk dari celah terkecil. Dan aku
akan mencari celah itu. Ia pun pergi, meninggalkan ibunya dalam keheningan yang menusuk. Di luar, hujan mulai turun. Tapi di dalam hati Davina, justru mulai tumbuh api. Api yang bukan lagi sekadar untuk mencari kebenaran, tapi untuk menyalakan ulang nama keluarganya yang telah lama tenggelam dalam kepalsuan. 3 hari setelah pertengkaran dengan ibunya, Davina memutuskan pergi sendiri ke tempat yang selama ini selalu menjadi misteri dalam hidupnya. Rumah lama sang ayah di Cianjur, rumah yang sejak kecil selalu disebut sebagai tempat kenangan pahit yang tak layak diungkit. Ia ingat betul, dulu setiap kali menanyakan rumah itu, sang ayah hanya menjawab datar. Tidak ada apa-apa di sana, Vin. Hanya masa lalu yang sudah mati. Tapi kini, setelah semua rahasia mulai terkuak, Davina tak percaya lagi pada kata, tidak ada apa-apa. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 4 jam. Jalan berkelok, hutan pinus, dan udara sejuk khas pegunungan menyambutnya. Mobil yang ia sewa berhenti di depan gerbang besi berkarat. Di balik gerbang itu, tampak bangunan tua berdinding kayu dan batu, dikelilingi semak liar dan pohon-pohon tinggi yang membungkam suara angin. Gerbang itu terkunci dengan rantai besi. Tapi pagar bagian samping yang hampir roboh memberikan jalan. Davina menyusup perlahan, melangkah melewati semak basah dan tanah yang berlumut. Sepatu mahalnya basah. Tapi ia tak peduli. Sesampainya di depan pintu rumah, ia berdiri diam cukup lama. Rumah itu seolah masih menyimpan napas, meski sudah lama ditinggalkan. Jendela-jendela kayu tua tertutup rapat, dan ket dinding sudah mengelupas hampir seluruhnya. Tapi di teras depan, ada satu benda yang membuat tubuh Davina membeku. Tunggul batang pohon yang bagian atasnya terlihat halus dan bersih, seperti sering diduduki seseorang. Seolah tempat itu masih dikunjungi. Ia mengedarkan pandangan. Ada jejak sepatu di tanah basah. Tak terlalu jelas, tapi masih cukup segar untuk dikenali. Naluri Davina seketika terbangun. Ia tidak sendirian. Ia menyalakan ponsel dan mulai merekam pelan-pelan. Bukan untuk bukti, tapi sebagai catatan jika terjadi sesuatu. Ia melangkah masuk ke rumah. Pintu kayunya ternyata tidak dikunci. Dengan satu dorongan kecil, pintu itu terbuka perlahan, berderit lirih. Udara di dalam pengap dan dingin. Tapi tidak kosong. Di ruang tengah yang remang-remang, ia melihat satu buku tulis kecil tergeletak di meja kayu. Bukan buku tua, ini baru. Masih bersih. Dan ada pena yang masih basah tintanya. Davina meraihnya dengan hati-hati. Di halaman pertama tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. Aku datang lagi malam ini. Ayah, masih sama seperti malam-malam sebelumnya. Aku belum tahu apakah aku cukup kuat untuk bertemu dia. Tapi aku akan datang lagi. Sampai waktunya tiba. Tanda tangan di bawahnya. ERK. Elvano. Davina membekap mulut. Dada sesak. Tulisan itu, seperti bisikan langsung dari masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Ini bukan lagi spekulasi. Ini nyata. Ia berada di tempat yang selama ini menjadi saksi bisu hidup tersembunyi ayahnya, dan Elvano. Ia menatap sekeliling. Dinding-dinding rumah dipenuhi bingkai foto tua. Ia mendekat. Di salah satu sudut ruang tamu, ada foto ayahnya saat muda, berdiri bersama seorang wanita yang sangat asing, berambut panjang, senyum teduh, dan mata sendu. Di sampingnya berdiri seorang bocah lelaki usia sekitar 5 tahun, memeluk kaki sang ibu. Di belakang bingkai foto itu, terukir tulisan tangan. Lestari A. Elvano. 2001. Jantung Davina seperti diremas. Perutnya mual. Ia terduduk di lantai kayu yang berdebu, memeluk lutut, berusaha menenangkan napas yang kini memburu. Kenapa aku tidak pernah tahu wanita ini? Gumamnya dengan suara parau. Kenapa ayah sembunyikan semua ini dariku? Ia kembali menatap buku catatan tadi. Di halaman kedua, ada satu kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah siap bertemu denganmu, Kak. Davina sontak berdiri. Matanya menyapu sekeliling ruangan, seolah berharap seseorang muncul dari balik bayang. Tapi hening.
Hanya suara angin dan atap yang retak dimakan usia. Ia mengambil napas dalam, lalu berkata pelan, "Elvano, kalau kamu ada di sini, aku tidak datang untuk menyalahkan. Aku datang karena aku juga butuh jawaban." Tapi tak ada balasan. Hanya keheningan. Davina mengeluarkan ponsel dan mulai memotret ruangan. Ia sadar, tempat ini terlalu penting untuk dilupakan. Ia harus kembali lagi. Tapi sebelum pergi, ia menatap satu hal yang membuatnya tak bisa berhenti menangis. Di dinding ruang keluarga, ada lukisan tangan anak kecil, lukisan yang biasanya dibuat anak-anak TK. Di bawahnya, tertulis nama dengan spidol merah. Elvano K. untuk ayah, yang jarang pulang. Davina menunduk. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan luka yang sama seperti yang mungkin dirasakan Elvano selama ini. Bukan soal warisan. Bukan soal hak. Tapi soal diabaikan oleh orang yang paling ia cintai. Malam itu, Davina kembali ke Jakarta dengan kepala penuh. Perjalanan dari Cianjur yang memakan waktu hampir 5 jam tak mampu mengurai satupun simpul pertanyaan yang bersarang dalam pikirannya. Tangannya menggenggam buku catatan Elvano yang ia temukan di rumah tua itu. Buku itu menjadi satu-satunya jejak langsung yang benar-benar membuktikan keberadaan pria itu, dan niatnya untuk muncul ke permukaan. Setibanya di apartemen, Davina tak langsung mandi atau beristirahat. Ia duduk di depan laptop, membuka semua file yang sempat ia rekam dari rumah itu. Tapi yang membuat napasnya tercekat bukan rekaman suara, melainkan satu video misterius yang muncul di email pribadinya saat membuka inbox. Pengirimnya tidak bernama. Hanya bertuliskan, from.unknown@hiddentruths.id. Subjeknya hanya satu kata, "Untukmu." Dengan rasa curiga bercampur penasaran, Davina membuka email itu. Tak ada pesan. Hanya satu tautan video berdurasi 48 detik. Jantungnya berdetak kencang. Ia klik. Layar menampilkan visual malam hari dari sudut luar rumah tua tempat ia baru saja datang. Dalam kualitas gambar yang cukup jelas, tampak seorang pria, Elvano, duduk sendirian di tunggul kayu depan rumah, mengenakan jaket lusuh yang sama seperti saat menerobos pestanya. Ia tidak berbicara langsung ke kamera. Ia hanya menunduk, lalu mendongak ke langit. Kemudian, ia mulai berbicara sendiri, seperti sedang menumpahkan isi hati pada bulan yang menggantung di langit hitam. "Aku tahu caraku salah, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya undangan, tidak punya hak masuk, tidak punya keluarga yang berdiri bersamaku. Jadi aku paksa diriku hadir, agar kamu tahu aku ada." Elvano berhenti sebentar. Suaranya parau, tapi tenang. "Ayah pernah cerita tentang kamu. Tentang adikku yang cantik, cerdas, dan akan menggantikan semua yang tak bisa dia wujudkan. Aku dengar cerita itu dari jauh. Dari luar jendela. Dari balik pintu. Karena aku bukan anak yang boleh duduk di meja yang sama." Davina membekap mulutnya. Matanya mulai basah. Elvano melanjutkan. "Aku tak butuh setengah warisan. Aku tak ingin merebut perusahaanmu. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku tidak datang untuk menghancurkan. Aku datang karena aku ingin dikenali. Sekali saja dalam hidupku." Video berakhir. Davina terduduk lemas. Emosinya kacau. Video singkat itu lebih menghantam daripada semua dokumen, surat, atau kata-kata yang selama ini ia baca. Dalam tatapan mata Elvano di video itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dari seorang pengganggu, kesepian. Seketika, semua benteng emosinya runtuh. Ia menghubungi kembali Nino. "Aku butuh kamu pasang kamera tersembunyi di rumah tua itu. Segera, siapkan tim yang bisa bergerak malam ini. Jangan ganggu pria itu. Cukup rekam saja. Aku ingin tahu kapan dia datang. Seberapa sering. Dan, apakah dia datang hanya untuk mengenang, atau menungguku datang?" Nino tidak banyak tanya. Ia tahu, Davina sedang berada dalam momen paling rapuh sekaligus paling kuat dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, kamera sudah terpasang di 3 titik tersembunyi.
Dan seperti yang Davina duga, Elvano datang kembali. Tepat di malam Jumat. Ia tidak melakukan apapun yang mencurigakan. Ia hanya duduk, diam, lama, menyalakan lilin kecil di depan rumah. Lalu berdoa dalam diam. Rekaman itu diputar berkali-kali oleh Davina. Dan semakin ia melihat, semakin yakin ia bahwa Elvano bukan sedang mencari harta. Ia sedang mencari kenyataan dan pengakuan. Akhirnya, Davina menulis surat kecil, ditaruh dalam kotak kayu di dekat tunggul kayu tempat Elvano biasa duduk. Ia hanya menulis, "Jika kamu datang malam ini, temui aku di belakang rumah, jam 22. Sendiri." Malam itu turun perlahan, membawa kabut tipis yang menyelimuti rumah tua. Davina datang lebih awal, bersembunyi di balik pohon cemara besar di belakang rumah. Ia mengenakan jaket hitam, syal, dan membawa senter kecil. Tak ada pengawal, tak ada kamera. Hanya dirinya sendiri dan keberanian yang tumbuh dari luka-luka yang selama ini ia sembunyikan. Dan tepat pukul 10 malam, langkah kaki terdengar menghampiri dari arah samping rumah. Pria itu muncul. Wajahnya tetap sama, lusuh. Tapi kini sorot matanya tak lagi liar. Ia tampak tenang, tapi waspada. Ketika melihat Davina berdiri di bawah cahaya remang, ia terdiam cukup lama. "Kamu baca bukuku?" tanya Elvano pelan. Davina mengangguk. "Kamu nonton videoku?" Davina menjawab dengan suara yang hampir patah. "Iya." Hening. Lalu Elvano melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga jarak. "Kenapa kamu mau bertemu?" Davina menarik napas dalam. "Karena aku tak bisa memaafkan Papa. Kalau aku jadi seperti dia." Suara itu cukup untuk mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Bahkan Elvano sendiri tampak mengalihkan pandangannya ke tanah. "Kamu terlambat 20 tahun, Davina," ucapnya pelan. "Tapi, aku tidak pernah berhenti menunggumu." Mata mereka saling bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tak ada kemarahan, tak ada prasangka, tak ada dendam. Hanya dua hati yang sama-sama terluka oleh keputusan orang-orang dewasa di masa lalu, yang kini mencoba merajut kembali kebenaran yang pernah dipecah oleh kebohongan. Setelah pertemuan rahasia itu, hidup Davina tak lagi sama. Pandangannya terhadap Elvano berubah total. Pria yang dulu ia anggap pengganggu kini terlihat sebagai bagian dari dirinya sendiri. Bagian yang selama ini dihapus paksa dari peta keluarganya. Namun seiring dengan tumbuhnya simpati, Davina juga menyadari sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sekitarnya. Dan itu bukan tentang warisan. Bukan juga tentang saudara tiri. Tapi tentang pengkhianatan yang lebih dalam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Davina memutuskan menyelidiki ulang laporan keuangan perusahaan warisan ayahnya, Kartanegara Group. Ia mencurigai ada manipulasi dalam jalur waris yang selama ini mengarah penuh padanya. Dan satu nama terus muncul dalam setiap tanda tangan dokumen kunci. Darwan Halim, komisaris utama dan sahabat dekat mendiang ayahnya. Darwan dikenal kalem, berharisma, dan dihormati banyak pihak. Tapi Davina selalu merasakan sesuatu yang tak wajar dari tatapan pria itu. Tatapan yang seolah tak pernah benar-benar percaya padanya sebagai pemimpin. Bahkan saat ia dilantik sebagai direktur utama setelah kepergian sang ayah. Davina lalu memanggil akuntan kepercayaannya, Clara, untuk melakukan audit diam-diam terhadap dokumen lama, terutama surat peralihan saham yang muncul setelah kematian ayahnya. Clara butuh waktu, tapi hasilnya membuat darah Davina berdesir dingin. "Mbak Davina, kami temukan dokumen legal transfer saham ke ibu Anda yang ditandatangani 2 minggu setelah Pak Bimo wafat. Tapi, tanda tangannya identik dengan hasil copy-paste digital. Dokumen ini palsu." Davina tercengang. Dan Darwan. Ia menjadi saksi legal atas surat itu. Ia yang membawa dokumen itu ke notaris darurat. Davina terduduk. Semua benang merah mulai tersambung. Setelah ayahnya wafat, ibunya tiba-tiba naik ke posisi pemegang saham mayoritas. Bukan karena wasiat, tapi karena surat transfer darurat yang ditandatangani secara mendadak dan disahkan Darwan. Itu membuat surat wasiat asli tak pernah muncul. Elvano otomatis terhapus dari jalur waris.
Semua terlihat rapi, tapi busuk. Malamnya, Davina duduk sendiri di ruang kerja. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, langkah berikutnya tak boleh salah. Jika ia gegabah, ia bisa dijatuhkan. Tapi jika ia diam, maka nama ayahnya akan tetap dikotori oleh kebohongan. Ia pun menyusun rencana. Dengan bantuan Clara dan satu pengacara terpercaya, Davina menyusun laporan investigasi lengkap, beserta bukti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, hingga penggelapan dana internal yang selama ini disamarkan sebagai pengembangan proyek. Dan untuk pertama kalinya sejak ia dilantik, Davina mengaktifkan hak kuasa direksi penuh untuk memanggil seluruh dewan ke rapat darurat. Rapat itu berlangsung pagi hari, di gedung utama perusahaan. Semua petinggi hadir, termasuk Darwan, yang masuk dengan percaya diri seperti biasa, mengenakan jas abu-abu dan senyum profesional yang tak pernah lepas dari wajahnya. Namun begitu Davina membuka sesi, suasana berubah. Saya menemukan bahwa surat peralihan saham yang selama ini menjadi dasar struktur saham perusahaan adalah dokumen palsu. Semua terdiam. Darwan terbatuk pelan, tapi tetap menjaga wajah tenang. Davina melanjutkan. Saya punya bukti, dokumen pembanding, hasil digital forensik, dan pernyataan dari pihak notaris yang mengaku ditekan untuk menyetujui dokumen tersebut dengan imbalan. Darwan menyela. Davina, hati-hati bicara. Kamu sedang menuduh komisaris utama. Saya tidak menuduh, Pak Darwan, jawab Davina dengan suara tajam. Saya membongkar. Dan saya punya satu bukti terakhir. Video dari ruang kerja Papa 3 hari sebelum wafat, yang tidak pernah dipublikasikan siapapun. Semua mata membelalak. Davina membuka laptop, memutar video pendek itu. Dalam rekaman itu, Bimo Kartanegara duduk lemah di kursi kerjanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Jika sesuatu terjadi padaku, surat waris itu ada di brankas. Jangan percaya siapapun, termasuk Darwan." Ruangan hening. Darwan pucat. Beberapa anggota dewan mulai bergumam. Salah satu di antara mereka berkata lirih, "Kita harus buka investigasi internal." Davina menatap Darwan lurus. "Saya tidak akan meminta Anda mengundurkan diri, Pak Darwan. Karena Anda akan kami serahkan langsung pada aparat. Ini bukan masalah perusahaan saja. Ini penipuan waris, manipulasi aset, dan pengkhianatan terhadap amanah sahabat Anda sendiri." Darwan bangkit dengan kasar. Tapi sebelum sempat keluar, dua aparat dari kejaksaan yang telah Davina siapkan masuk ke ruangan dan langsung membacakan surat penahanan. "Darwan Halim, Anda kami tahan atas dugaan pemalsuan dokumen legal, penyalahgunaan kuasa, dan tindak pidana korupsi internal perusahaan." Davina menatap sosok Darwan digiring keluar. Tak ada rasa puas. Yang ada hanya lega dan duka dalam diam. Karena orang-orang terdekat ayahnya ternyata adalah orang yang paling dulu menginjak wasiatnya. Saat semua orang mulai bubar, Davina berjalan sendiri ke jendela besar ruang rapat, menatap langit Jakarta yang mendung. Di benaknya, terlintas wajah Elvano, dan bisikannya malam itu. "Aku tak butuh apapun, Davina. Aku hanya ingin dikenal." Kini, Davina sadar, bukan hanya Elvano yang dihapus, tapi semua hal yang ayahnya wariskan, nilai, cinta, dan tanggung jawab, hampir musnah oleh kerakusan mereka yang mengaku keluarga dan sahabat. Tapi tidak lagi. Hari ini, semuanya mulai dibersihkan. Kemenangan Davina dalam membongkar skandal Darwan belum sempat berakar, saat badai baru datang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kurang dari 72 jam setelah Darwan resmi ditahan, media nasional ramai memberitakan kasusnya. Publik mulai menyorot kepemimpinan Davina. Banyak yang memujinya, namun tak sedikit pula yang menyebutnya terlalu berani, terlalu muda, bahkan terlalu ambisius. Tapi yang paling mengejutkan datang dari dalam, rapat darurat Dewan Komisaris yang diselenggarakan tanpa sepengetahuannya. Sore itu, saat Davina baru saja menyelesaikan panggilan dengan pengacaranya, Clara masuk ke ruangannya dengan wajah tegang. "Mbak Davina, barusan saya dapat info. Bu Ratih, ibu Anda,
bersama beberapa komisaris mengadakan rapat tertutup. Katanya membahas evaluasi kepemimpinan. Davina menegakkan tubuh. Evaluasi? Tanpa saya. Clara menunduk. Saya tidak tahu isi lengkapnya. Tapi, ada rumor mereka ingin membekukan jabatan direktur utama. Menyatakan Mbak Davina tidak netral secara emosional dalam menjalankan perusahaan. Seketika, darah di wajah Davina surut. Mereka mau jatuhkan aku. Clara tidak menjawab, tapi matanya cukup bicara. Davina berdiri, matanya tajam menatap keluar jendela gedung bertingkat yang selama ini ia pimpin. Ia tahu, ini bukan sekadar manuver bisnis. Ini perang, dan ibunya sendiri kini berdiri di garis depan. Beberapa jam kemudian, ia mendapat panggilan resmi untuk hadir dalam rapat khusus yang digelar malam itu juga. Lokasinya bukan di ruang rapat utama, melainkan di villa milik keluarga besar Kartanegara di kawasan Puncak, tempat yang sering dipakai ayahnya untuk membicarakan urusan penting secara privat. Davina datang sendirian. Ia tidak membawa pengacara, tidak membawa asistennya. Hanya satu map hitam berisi surat wasiat asli, rekaman video sang ayah, dan laporan korupsi Darwan. Setibanya di sana, ia disambut oleh sekelompok orang yang dulu menyebutnya anak emas. Kini, senyuman mereka palsu, penuh sandiwara. Di ujung meja bundar, duduk ibunya, Bu Ratih, mengenakan setelan blazer hitam elegan, wajahnya tanpa ekspresi. Kita mulai saja, ujar sang ibu. Salah satu komisaris bicara, dengan berat hati, kami menyimpulkan bahwa tindakan Davina selama beberapa waktu terakhir bersifat impulsif dan mengganggu stabilitas perusahaan. Maka dari itu, kami mengajukan usulan, memberhentikan Davina Ayudhya Kartanegara dari jabatan direktur utama secara sementara, sampai ada evaluasi kejiwaan dan audit independen. Davina tertawa sinis. Evaluasi kejiwaan? Audit? Apa maksud kalian? Aku baru saja menyelamatkan perusahaan ini dari pencurian internal. Dan kamu melakukannya dengan menyeret keluarga sendiri ke pengadilan, jawab komisaris lain. Ibunya menatap lurus. Ini bukan soal benar atau salah, Vin. Ini soal cara. Kamu membuat keluarga kita terlihat pecah di depan publik. Papa MU pasti tidak ingin ini terjadi. Davina mengangkat map hitam. Papa tidak ingin ini terjadi? Aku punya bukti bahwa Papa ingin kita jujur. Ia ingin warisan ini dibagi adil. Dan kalian buang semua itu karena takut kehilangan kuasa. Salah satu dewan berdiri. Kami mohon kamu tinggalkan jabatanmu. Kami akan kirim surat resmi besok pagi. Mulai malam ini, statusmu adalah non-aktif. Dunia Davina seolah berhenti. Ia berdiri pelan, menatap satu persatu wajah yang pernah menyambutnya hangat saat ia naik ke kursi direktur. Kini, semua mata tertunduk. Tak ada yang berani membalas tatapannya. Kecuali satu, ibunya. Kamu anakku, Vin. Tapi kamu juga musuh kalau kamu terus menyeret aib ini keluar. Ucap Bu Ratih dingin. Davina mengangguk pelan. Kalau begitu, mulai malam ini, anggap aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Ia berjalan keluar ruangan. Langkahnya mantap, tapi napasnya tersengal. Di halaman villa, angin pegunungan berhembus kencang, tapi tak cukup untuk mengusir panas di dadanya. Ponselnya berdering. Nama di layar, Elvano. Davina mengangkatnya. Suaranya nyaris patah. Mereka jatuhkan aku. Di ujung sana, suara Elvano tenang. Kamu masih berdiri. Davina menarik napas panjang. Ya. Kalau kamu masih berdiri, kita belum kalah. Davina terdiam. Lalu menatap langit malam yang kosong. Mereka pikir dengan menjatuhkanku, aku akan diam. Tapi mereka lupa satu hal. Elvano menunggu. Aku tak berdiri sendiri lagi. 3 hari sejak pemecatannya, Davina belum muncul di publik. Ia menutup semua notifikasi, tidak hadir dalam undangan media, dan menolak semua panggilan dari mantan kolega maupun investor. Tapi bukan karena ia menyerah, melainkan karena ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar.
Lebih dari sekadar pembuktian diri. Hari-harinya dihabiskan bersama Elvano. Bukan sebagai dua orang yang bertikai karena warisan, tapi sebagai dua jiwa yang mulai saling menyembuhkan luka. Luka yang ditinggalkan oleh keputusan orang tua mereka, oleh sistem keluarga yang lebih peduli pada citra daripada cinta. Di tengah proses itu, Davina menemukan sesuatu yang mengubah arah semuanya. Sebuah video pendek dari mendiang ayahnya, tersimpan dalam flash disk lama yang selama ini ia abaikan. Video itu direkam seminggu sebelum ayahnya wafat. Dalam video itu, sang ayah duduk di ruang kerjanya. Wajahnya tampak lelah, tubuhnya lebih kurus, tapi matanya tetap menyala dengan ketegasan. Jika video ini ditemukan, artinya aku sudah tidak ada di dunia ini. Dan jika kalian, Davina dan Elvano, menonton ini bersama, maka aku sudah tenang. Davina dan Elvano duduk berdampingan, menatap layar laptop di ruang tamu rumah kecil Elvano di pinggiran Bogor. Tak ada furnitur mewah, tak ada kemewahan. Tapi suasana di dalamnya jauh lebih hangat dari seluruh ruangan berlapis emas yang pernah Davina miliki. Aku tahu, aku pengecut. Aku tidak pernah cukup berani memperkenalkan kalian satu sama lain. Aku takut, terlalu takut, bahwa kesalahanku akan melukai kalian. Tapi ternyata, justru rasa takut itulah yang menghancurkan semuanya. Wajah ayah mereka mulai bergetar. Suaranya lirih. Davina, kamu tahu betapa bangganya aku padamu. Kamu kuat, cerdas, tangguh. Tapi kamu juga perlu belajar bahwa tidak semua orang berdiri di atas panggung. Beberapa berdiri di luar ruangan, menunggu pintu dibuka. Elvano, maafkan aku. Aku mencintaimu. Tapi aku terlalu pengecut untuk mencintaimu secara terbuka. Aku selalu tahu kamu anakku. Dan aku menyesal tidak pernah mengatakannya langsung. Air mata mengalir di pipi Davina. Elvano menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Video itu terus berputar. Kalian punya hak yang sama atas nama Kartanegara. Tapi lebih dari itu, kalian punya hak untuk saling mengenal. Membangun bukan dari sisa-sisa warisan, tapi dari pengakuan bahwa darah kalian sama. Daging kalian sama. Hati kalian pernah sama-sama terluka karena aku. Jangan ulangi kesalahan ayah. Jika kalian memilih untuk saling memperjuangkan, maka harta ini bukan milik siapapun, tapi milik kalian berdua. Dan jika kalian mampu berdiri bersama, maka nama Kartanegara akan abadi. Video berhenti. Tak ada suara. Hanya isak pelan dari Davina, dan embusan napas panjang dari Elvano. Dalam ruang sempit itulah, dua warisan yang dulu dipisahkan oleh kebohongan akhirnya bersatu. Tak lagi sebagai pesaing, tapi sebagai saudara. Esoknya, publik dibuat gempar. Davina dan Elvano tampil bersama dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di berbagai kanal media. Untuk pertama kalinya, keduanya berdiri di podium utama Kartanegara Group, di ruang yang dulu hanya bisa dimasuki oleh orang yang diakui. Davina memegang mikrofon. Suaranya jernih, penuh keyakinan. 3 hari lalu, saya diberhentikan dari jabatan direktur utama oleh pihak yang merasa terganggu dengan langkah saya menegakkan amanah ayah saya. Tapi hari ini, saya tidak berdiri di sini untuk merebut kembali jabatan itu. Ruangan sunyi. Wartawan berhenti menulis. Semua mata menatapnya. Hari ini, saya berdiri di sini sebagai bagian dari keluarga. Keluarga yang utuh. Dan saya serahkan kembali hak saya untuk dibagi secara adil bersama saudara saya, Elvano. Sorak-sorai mulai terdengar. Kamera memotret tanpa henti. Elvano melangkah maju, menunduk hormat pada Davina. Saya bukan pebisnis. Saya bukan orang dengan gelar dan jabatan. Tapi saya tahu rasa kehilangan. Dan saya tahu rasa diabaikan. Hari ini saya tidak menuntut apa-apa. Tapi jika saya diberi kepercayaan untuk berjalan bersama kakak saya akan menjaganya, bukan hanya karena kita saudara, tapi karena ini amanah. Tepuk tangan menggema. Kamera menyorot wajah keduanya. Publik menyambut mereka bukan lagi sebagai simbol konflik waris, tapi sebagai simbol pemulihan keluarga. Beberapa hari kemudian,
Pengadilan menyatakan bahwa surat waris asli dari Bimo Kartanegara sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Surat transfer palsu yang disahkan Darwan dinyatakan batal demi hukum. Semua aset, saham, dan kuasa dibagi dua sesuai wasiat. 50% untuk Davina, 50% untuk Elvano. Namun dalam keputusan mengejutkan, Davina dan Elvano membuat pernyataan baru. Mereka tidak akan memimpin perusahaan secara terpisah. Mereka akan membuat struktur kepemimpinan kembar dengan sistem pengawasan silang. Karena tidak ada kekuasaan yang lebih besar dari kepercayaan, ujar Davina di akhir konferensi. Dan ketika malam turun, saat lampu-lampu kantor Kartanegara mulai padam satu persatu, dua orang duduk di atap gedung, menatap bintang yang jauh, tapi kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Kamu masih ingat tamparanku waktu itu? Tanya Davina sambil tersenyum kaku. Elvano tertawa kecil. Waktu itu aku pikir, kamu akan tonjok aku. Davina menoleh. Waktu itu aku pikir, kamu gila. Sekarang, Davina menarik napas panjang. Sekarang, aku pikir kamu adalah alasan kenapa aku harus belajar mencintai luka, bukan menolaknya. Angin malam berembus pelan. Dan di antara gemerlap kota Jakarta yang sibuk dan tak pernah tidur, dua saudara yang dulu dipisahkan oleh kebohongan akhirnya bersatu dalam kebenaran. Bukan karena darah saja, tapi karena mereka memilih untuk tidak melanjutkan warisan luka yang diwariskan pada mereka. Mereka memilih untuk memaafkan, dan itu lebih besar dari sekadar menerima warisan.